Baiklah, kita memiliki pekabaran yang sangat penting pagi ini. Dan, banyak yang harus kita lalui. Lebih dari biasanya. Setidaknya dari naskah yang saya miliki, dari catatan yang saya miliki. Dan saya harap Anda akan berdoa di dalam hati, saat kita belajar bersama. Seperti yang Anda lihat, judul khotbah saya pagi ini adalah, Tanda Binatang. Ini benar-benar kelanjutan dari pekabaran 3 malaikat yang telah kita lihat, dan kita secara khusus melihat pekabaran malaikat ketiga hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, tentunya. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan, karena kita bisa berkumpul bersama untuk datang dan belajar bersama. Dan lebih dari segalanya, Tuhan, saat kami berkumpul, Engkau berjanji, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, bahwa Engkau akan bersama mereka di tengah-tengah mereka. Tuhan, ada lebih dari itu pagi ini. Saya berdoa Tuhan, agar Engkau memberkati kami dengan hadirat-Mu. Agar Engkau akan memenuhi setiap masing-masing kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar Engkau meyakinkan kami, agar Engkau mempertobatkan kami. Agar Engkau akan membimbing kami, bahwa Engkau akan menunjukkan kepada kami tugas kami hari ini. Agar melalui pekabaran ini, Tuhan, kami akan melihat dengan lebih jelas bagaimana kami perlu membuat hidup kami selaras dan benar dengan-Mu. Pimpin kami ke tujuan itu, ya Tuhan. Karena kami benar-benar hidup di akhir zaman, kami membutuhkan-Mu lebih dari sebelumnya sekarang. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Wahyu pasal 14. Pekabaran malaikat ketiga, dimulai dari ayat 9. Wahyu 14 ayat 9. Alkitab mengatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Teman-teman, salah satu peringatan paling serius yang pernah Anda temukan di dalam Alkitab. Ada 2 sisi dan hanya 2 sisi saja. Apakah Anda tersesat atau diselamatkan? Apakah Anda menerima meterai Tuhan? Anda sedang menyembah Sang Pencipta dalam pekabaran malaikat pertama. Atau Anda akan menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tanda binatang itu. Teman-teman, binatang apa ini? Dan apakah gambar binatang itu? Mari kita mulai dengan binatang itu. Anda sudah tahu kerajaan ini. Mari kita kembali satu pasal ke Wahyu 13. Wahyu pasal 13, mulai dari ayat 1. Alkitab mengatakan ini. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Siapa kekuatan ini teman-teman? Ia memiliki karakteristik yang sama dengan apa yang kita sebut tanduk kecil dalam Daniel pasal 7. Ini tidak lain dari Antikristus, dari nubuatan Alkitab, Gereja Katolik Roma. Dalam Wahyu 13, yang perlu saya lakukan adalah memberi Anda satu karakteristik. Dan ini akan menyegel pemahaman kita tentang kekuatan ini. Sekarang, jika Anda belum pernah mempelajari Daniel 7, dan Anda bertanya-tanya mengapa saya mengatakan ini, Anda harus kembali ke sana dan melihat Daniel 7, karena ada 10 tanda pengenal di sana. Tapi saya hanya akan memberi Anda satu dari Wahyu 13 yang akan membantu Anda memahami bahwa Antikristus dari nubuatan Alkitab ini adalah Gereja Katolik. Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Teman-teman, kekuatan ini akan berbicara sombong dan apa? Hujat. Sekarang, apa itu hujat menurut Alkitab? Mari buka Alkitab kita. Jaga jari Anda dalam kitab Wahyu, kita akan segera kembali. Tetapi Lukas pasal 5 ayat 21. Apa itu hujat dalam Alkitab? Lukas 5 ayat 21. Alkitab mengatakan ini. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Orang-orang Farisi mendapatkan definisi yang tepat, mereka menuduh Yesus karena menghujat, karena dia berkata kepada seseorang, saudara, dosamu diampuni. Dan mereka mengira Yesus sedang berbicara hujat, tapi dia tidak. Dia bisa mengampuni dosa karena dia adalah Tuhan dalam daging. Apa itu hujat?
Ini adalah seseorang yang mengaku bisa mengampuni dosa. Dan teman-teman, hanya ada satu kekuatan di bumi ini yang mengklaim bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengampuni dosa. Itu tidak lain dari Gereja Katolik Roma. Tapi perhatikan apa yang terjadi pada binatang ini. Wahyu 13, kita sudah baca ayat 1 dan 2, sekarang kita akan membaca ayat 3. Lihat apa yang terjadi pada binatang ini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Teman-teman, luka mematikan itu terjadi pada tahun 1798. Sekarang, jika Anda mendengarkan ini dan semua tanggal ini tidak masuk akal bagi Anda, dan pemahaman tentang Gereja Katolik Roma tidak masuk akal bagi Anda. Dengar, saya banyak melompat. Saya belum belajar kitab Daniel dengan Anda semua. Tetapi saya ingin menyarankan Anda kembali ke gereja lokal Anda, Gereja Advent hari ke-7. Carilah seorang pendeta, carilah penatua Anda. Mintalah mereka untuk mengajari Anda tentang Daniel pasal 7. Oke, kemudian akan masuk akal, karena dengan begitu Anda akan mengerti pada tahun 1798. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Lihat, mereka menerima luka mematikan. Paus dimasukkan ke dalam penjara beberapa tahun sebelumnya, dia akan mati di sana. Dan dengan demikian, supremasi kepausan berhenti. Gereja Katolik telah menganiaya selama 1260 tahun. Dan pada tahun 1798 pemerintahan itu, dalam arti tertentu, akan berhenti. Gereja Katolik akan terus menjadi gereja. Tetapi tidak lagi sebagai kekuatan yang dulu dapat membunuh orang dengan mengendalikan raja dan bangsa. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 3. Satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi kemudian dikatakan, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Teman-teman, itu di masa depan. Tapi apa yang kita lihat di sini adalah apa? Menyembah, untuk menyembah binatang. Yang diasosiasikan dengan penyembahan Gereja Katolik Roma di akhir zaman. Apakah itu berarti bahwa semua umat Katolik hilang? Tentu tidak. Dalam Wahyu 13, ketika kita berbicara tentang penyembahan, yang sebenarnya kita bicarakan di sini adalah penyembahan yang dipaksa. Apakah tanda dari binatang itu sudah menimpa kita semua? Tidak, tidak ada satu orang pun yang memiliki tanda binatang itu. Lihatlah ayat 15 dari Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh. Dia akan menyebabkan, dia akan memaksa. Teman-teman, ini adalah ibadah yang dipaksakan. Tapi perhatikan di sini, ini tidak berbicara tentang binatang itu. Ini berbicara tentang apa? Patung binatang itu, dan teman-teman, apakah patung binatang itu? Inilah yang perlu kita pahami pagi ini. Kita tahu bahwa itu terkait dengan binatang pertama dari Wahyu 13 ayat 1 dan 2 yang baru saja kita baca, itu terkait dengan Gereja Katolik Roma. Tapi bagaimana kita tahu itu? Mari kita kembali ke satu ayat sebelumnya. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Binatang yang dilukai pedang itu kembali di ayat 1, 2 dan 3. Ingat, binatang itu menerima luka yang mematikan, tetapi suatu hari ia akan hidup kembali. Tanda binatang itu adalah tanda Gereja Katolik Roma. Mengapa saya mengatakan binatang pertama? Karena dalam Wahyu 13, ada binatang kedua. Ada dua binatang dalam Wahyu 13 dan patung binatang itu, yang merupakan patung binatang pertama, patung Gereja Katolik. Apa binatang kedua? Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Lihat, binatang dalam Alkitab, itu mewakili kerajaan dunia. Ini bukan sembarang kerajaan. Mesir masih ada. Cina pasti ada pada waktu itu. Tapi itu tidak berbicara tentang sembarang kerajaan dan binatang apapun. Ini mewakili kerajaan yang memerintah dunia yang dikenal saat itu. Dan binatang dalam Wahyu 13 ini adalah seekor anak domba seperti binatang.
Saya hanya ingin memberi Anda satu karakteristik. Dan jika Anda ingin memperdebatkan hal ini, saya dapat kembali dan belajar dengan Anda akan 5 karakteristik binatang ini. Untuk memperjelasnya tanpa keraguan yang tidak masuk akal. Tapi, teman-teman, ini adalah binatang seperti domba. Dan yang sangat menarik dalam kitab Wahyu adalah ini. Ketika Anda melihat kata domba, saya baru saja mengambil screenshot dari Alkitab saya, perangkat lunak. Di sini Anda akan melihat setiap kata domba disorot. Dan itu adalah huruf besar L, kecuali yang Anda lihat di Wahyu 13 ayat 11, yang baru saja kita baca. Masing-masing ayat ini mengacu pada Yesus. Ada 27 ayat yang berbicara tentang domba, dan 26 diantaranya mengacu pada Yesus Kristus. Hanya satu yang baru saja kita baca tidak mengacu pada Yesus. Yang berarti kerajaan ini adalah binatang seperti domba, ini adalah negara Kristen. Dan, teman-teman, hanya ada satu negara Kristen dalam tanda kutip, menguasai. Di dunia kita saat ini, tidak lain adalah Amerika Serikat. Dan Alkitab berkata kembali di Wahyu 13 ayat 11, bahwa itu adalah binatang seperti anak domba. Dan suatu hari akan mulai berbicara seperti naga. Teman, apa yang kita pahami tentang naga di Wahyu 13? Mari kembali ke ayat 2. Di akhir ayat 2, Alkitab mengatakan, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Teman-teman, kekuatan macam apa ini? Ini adalah kekuatan yang menganiaya. Kekuatan yang dimiliki gereja Katolik selama 1260 tahun. Adalah kekuatan untuk menganiaya orang-orang, untuk menunjuk bahwa orang itu sesat, dan mereka memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Mereka menganiaya, mereka membakarnya di tiang pancang. Mereka meregangkannya, mereka mengikatnya dan membiarkan tetesan air jatuh di dahi mereka. Mereka melakukan segala macam hal teman-teman, mereka bahkan melemparkannya ke dalam minyak mendidih. Mereka melakukan segala macam hal, segala macam penyiksaan. Mereka membiarkan dimakan binatang, dan mereka melakukan segala macam hal teman-teman. Selama 1260 tahun, gereja Katolik memiliki kekuatan untuk menganiaya. Dari mana ia mendapatkan kekuatannya? Dari naga. Dan Amerika Serikat suatu hari akan mulai berbicara seperti naga. Akan memberikan, tampaknya, gereja Katolik Roma kekuatan untuk menganiaya. Tapi, Anda tahu, teman-teman, apa yang sangat menarik dari ayat 11 dan seterusnya? Saya harap Anda membuka Alkitab Anda di sana di Wahyu 13. Dari ayat 11 dan seterusnya, Anda tahu apa yang terjadi? Kita sebenarnya tidak melihat binatang pertama lagi. Kita tidak. Kita melihat patung binatangnya. Ikutlah dengan saya kembali dalam Alkitab Anda ke ayat 11. Oke, Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Itu adalah Amerika Serikat. Itu di masa depan. Amerika Serikat belum mulai berbicara seperti naga, tetapi suatu hari nanti akan mengizinkan patung binatang untuk memberlakukan hukum sehingga dapat menganiaya. Mari kita terus membaca, ayat 12, lihat apa yang terjadi. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Amerika Serikat memiliki kekuatan yang sama dengan binatang pertama itu. Itu berbicara seperti naga, ia menyebabkan, Anda lihat kata menyebabkan itu berarti kekuatan yang memaksa. Memaksa seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Sekarang lihat. Dia akan memaksa semua orang untuk menyembah binatang pertama suatu hari nanti. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Nah, Amerika Serikat akan menjadi yang terdepan dalam hal ini. Tapi bagaimana mereka menyembah gereja Katolik? Mari kita lanjutkan membaca, ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Jadi api turun, mereka tertipu, dan mereka diperintahkan untuk membuat apa? Untuk membuat patung binatang. Nah, teman-teman, lihat,
sebuah patung bukanlah hal yang nyata dari orang atau tempat yang sebenarnya. Dan mari kita tetap dengan orang, ya? Jadi jika saya membuat patung seseorang, hal ini bukanlah hal yang nyata, tetapi setidaknya harus terlihat persis seperti yang nyata. Dalam bentuk, dalam warna, dalam strukturnya, semuanya. Dan patungnya tidak sama. Tetapi ketika Anda menyembah patung, pada dasarnya, apa yang Anda lakukan sebenarnya adalah menyembah orang itu. Jadi jika seseorang membuat patung saya dan meletakkannya di kamar mereka dan mereka sujud padanya setiap hari, mereka tidak menyembah patung yang sebenarnya. Mereka benar-benar menyembah saya, meskipun saya tidak di sana, sebenarnya, mereka menyembah saya. Apakah itu masuk akal? Jadi ketika Anda membuat patung binatang, meskipun binatang itu sebenarnya tidak ada di sana, patung itu, pada dasarnya, Anda benar-benar menyembah patung itu, binatang yang sebenarnya, yaitu Gereja Katolik Roma. Namun, apa patung dari binatang itu? Dengar, kita tahu itu agama, karena tanda binatang dikaitkan dengan penyembahan paksa. Dia menyebabkan semua orang, dan apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh. Teman-teman, satu-satunya cara yang mungkin untuk itu terjadi, adalah harus ada undang-undang yang memaksa setiap orang untuk melakukannya. Hari ini, saya tidak bisa memaksa Anda semua untuk datang ke gereja. Saya tidak bisa, bahkan jika saya datang ke pintu Anda dan menodongkan pistol ke kepala Anda dan berkata, "Hei, Anda lebih baik datang ke gereja hari ini." Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan memanggil polisi pada saya. Tetapi jika negara memberlakukan undang-undang yang mengatakan bahwa setiap orang perlu pergi ke gereja, jika tidak, maka saya berhak untuk datang dan menodongkan pistol ke kepala Anda. Dan jika tidak, saya bekerja dalam batas-batas hukum. Suatu hari nanti akan ada hukum yang dilembagakan oleh Amerika Serikat yang akan menyebabkan setiap orang memaksa setiap orang untuk menyembah patung binatang itu. Kita tahu bahwa itu adalah agama. Kita tahu bahwa patung binatang itu bukanlah Gereja Katolik. Itu bukan binatang. Ini adalah patungnya. Ini memiliki bentuk yang sama, terlihat seperti dia, bertindak seperti dia. Itu adalah agama. Ia memiliki karakteristik yang sama seperti anak perempuan atau laki-laki, seperti yang kita lihat di Wahyu 17. Apakah Anda ingat itu? Di mana wanita sundal itu bernama Babel, tetapi dia memiliki putri-putri Babel? Teman-teman, dengan saya mengatakan itu, Anda sudah tahu siapa yang saya maksud. Tetapi tanpa pergi ke Ellen White, kita sebenarnya bisa melihatnya di sini di Wahyu 13. Baik, Wahyu 13, kita tahu dia adalah badan keagamaan, patung binatang itu. Karena orang dipaksa untuk menyembah dia. Dia memiliki otoritas sipil, seperti yang dilakukan Gereja Katolik di masa lalu. Tapi itu bukan badan yang sama. Tapi siapa ini? Nah, di Wahyu 13, kita diberikan sifat keagamaan yang sama. Anda tahu, kita bisa melihat keluar sana dan berkata, "Oh, ada banyak institusi lain yang tampaknya menyerupai Gereja Katolik, dan kita mungkin bisa menutup mata dan melemparkannya dan kita mungkin mendaratkannya pada siapapun dan menghubungkannya." Tetapi dalam Wahyu 13, kita diberikan satu karakteristik yang menghubungkan patung binatang itu kembali dengan binatang itu sendiri. Ayat 16. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi apa? Tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tetapi bagaimana Anda mendapatkan itu? Saat itulah Anda menyembah patung itu, karena pada hakikatnya Anda menyembah hal yang sama. Teman-teman, apakah tanda binatang itu? Nah, untuk memahami itu, kita tahu dalam Wahyu 7 ada persaingan untuk kepemilikan di sini, di dahi kita. Tanda binatang itu ada di sini. Tetapi dalam Wahyu 7, meterai Tuhan juga ada di sini. Teman, Anda tidak dapat memiliki keduanya. Yang satu baik, yang satu buruk. Meterai Tuhan adalah meterai bahwa Anda diselamatkan di akhir zaman.
Tanda binatang itu adalah tanda bahwa Anda tersesat di akhir zaman. Apakah meterai Tuhan itu teman-teman? Yesaya, pasal 8 ayat 16. Mari buka ke sana. Yesaya pasal 8 ayat 16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Teman-teman, terhubung dengan apa meterai Tuhan? Dengan hukumnya. Dan kita telah melihat bahwa hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan, adalah pusat dari kontroversi besar antara Kristus dan setan. Apakah Anda tahu itu? Itu adalah pusat dari fokus Tuhan, tapi itu juga menjadi pusat dari fokus setan. Takut akan Tuhan. Kita harus menaati perintahnya. Tuhan menghakimi kita dengan perintahnya. Anggur Babel, pekabaran malaikat kedua adalah perintah manusia melawan perintah Allah. Anggur Babel, ajaran palsunya, bertentangan dengan perintah Allah. Dan teman-teman, apakah meterai Tuhan itu? Roma pasal 4 ayat 11. Mari buka Alkitab kita di sana. Roma pasal 4 ayat 11. Ini bukan hanya 10 perintah. Roma pasal 4 ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya, sebelum ia bersunat. Menurut teks ini tanda sunat sama dengan meterai. Tanda sunat adalah meterai kebenaran. Jadi meterai Tuhan sebenarnya adalah tanda sunat Tuhan. Yehezkiel 20 ayat 12. Apa tanda Tuhan? Mari buka Alkitab kita di sana. Yehezkiel 20 ayat 12. Dan kita juga akan membaca ayat 20. Yehezkiel 20 ayat 12 dan ayat 20, dan saya akan mulai dengan ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan mereka. Sabat adalah tanda bahwa Allah menguduskan kita. Mengapa? Sabat dikuduskan, itu adalah hal pertama yang disucikan. Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Dan pada hari itu kami tidak melakukan apa-apa. Kami sama sekali tidak melakukan apa-apa. Yang merupakan pengingat bahwa Anda sama sekali tidak dapat melakukan apapun untuk diselamatkan, untuk dikuduskan. Hanya Tuhan dan hanya Tuhan yang menguduskan kita. Ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu. Teman-teman, meterai Tuhan, tanda Tuhan, yang berlawanan dengan tanda binatang adalah Sabat hari ke-7. Tanda binatang itu, tanda Gereja Katolik Roma bertentangan dengan hari Sabat. Dan teman-teman, ini bukan ibadah Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat. Ini adalah ibadah hari Minggu. Sesuatu yang sudah kita lihat minggu lalu. Apa yang kita sebut Anggur Babel, kesakralan hari Minggu. Sebuah institusi oleh Gereja Katolik Roma yang tidak ada satupun teks kitab suci yang mendukungnya. Jadi patung binatang itu untuk menegakkan ibadah hari Minggu di masa depan, maka lembaga itu, patung binatang itu, harus percaya pada ibadah hari Minggu juga. Tanda binatang memaksa ibadah hari Minggu. Tetapi jika saya akan memaksa Anda untuk beribadah pada hari Minggu di masa depan, saya sendiri, patung binatang, harus percaya pada ibadah hari Minggu. Apa Anda mengerti itu? Gereja Katolik melakukannya. Namun bentuk Gereja Katolik telah diterima oleh sebuah kelompok di Amerika Serikat. Dan, teman-teman, mereka adalah kelompok yang kuat. Ini adalah Protestan di Amerika Serikat. Mereka yang beribadah pada hari Minggu, mereka memiliki pengaruh besar dalam urusan sipil di negara itu. Tahukah Anda itu? Kata Protestan itu artinya memprotes. Bukan memprotes dan menulis seperti hari ini dan apa yang kita lihat di jalanan Amerika Serikat. Tidak. Tetapi nama itu muncul ketika protes berlangsung di abad ke-8, ketika orang-orang seperti Martin Luther memprotes melawan apa? Dosa-dosa Gereja Katolik. Dan hari ini, tidak banyak yang melakukan itu. Bahkan mereka bergandengan tangan. Mereka bergandengan tangan, berjalan bersama dalam harmoni, dalam kesalahan. Teman-teman, saya mau untuk bersatu jika kita bisa berdiri di atas landasan kebenaran bersama-sama.
Tapi Protestan Amerika sebagian besar adalah orang-orang yang telah mengambil kesalahan gereja Katolik, terutama kesalahan yang besar dalam kesucian hari Minggu. Dan mereka mengambilnya dan mereka mengambil karakteristiknya dan mereka menerimanya, berpikir bahwa inilah yang Tuhan ingin mereka lakukan. Teman-teman, mereka mungkin tidak menyandang nama Katolik, tetapi hubungan mereka sangat jelas terkait. Mereka memiliki patung yang sama. Karakteristik yang sama, kemiripan yang sama seperti ibu ke anak perempuan. Anda tahu, lihat, Putri Babel, mereka sudah disorot dengan jelas. Mereka adalah orang-orang Protestan Amerika. Itulah yang kita lihat dalam Wahyu 17. Dan mereka telah dalam kondisi jatuh untuk waktu yang lama. Dan Ellen White menegaskan hal ini, mari saya tunjukkan kepada Anda. Peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 131, paragraf 1. Bila mana gereja-gereja terkemuka di Amerika Serikat, yang menyatukan bagian-bagian doktrin tertentu yang sama-sama dipelihara oleh mereka, akan mempengaruhi pemerintah agar memaksakan ketetapan-ketetapan mereka dan mempertahankan lembaga-lembaga mereka, maka Amerika yang beraliran Protestan akan membentuk suatu citra patung, hierarki Roma, dan pelaksanaan hukuman-hukuman sipil terhadap para pembangkang secara tak terhindarkan akan terjadi. Lihat ini, kemenangan akhir, halaman 445, paragraf 2. Patung binatang itu menggambarkan Protestan yang murtad. Jadi apa yang dimaksud dengan Protestan yang murtad? Bahwa mereka telah jatuh, mereka telah murtad dari kebenaran, yang akan berkembang bila mana gereja-gereja Protestan mencari dukungan kekuasaan sipil untuk memaksakan dogma-dogmanya. Jadi apa artinya ini? Lihat, teman-teman, maaf saya menekan tombol yang salah. Dengar, teman-teman, apa artinya mereka akan pergi mencari bantuan sipil? Patung binatang, ketika itu hanya sebuah patung tanpa kemampuan untuk berbicara, seperti yang Anda lihat di Wahyu 13, itu adalah Protestan Amerika. Tetapi ketika anak domba seperti binatang, Amerika Serikat menghembuskan napas ke dalam dirinya dan memberinya kehidupan untuk berbicara. Saat itulah orang-orang Protestan Amerika akan pergi ke otoritas sipil dan mereka akan menyatukan gereja dan negara kembali. Yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Apa Anda mengerti itu? Jadi patung binatang itu sendiri tanpa kehidupan hanyalah seorang Protestan Amerika. Tetapi binatang itu, ketika ia menghidupkannya dan ia mulai berbicara dan memaksa semua orang untuk menyembah, adalah apa? Protestan Amerika, kekuatan agama yang bersatu dengan kekuatan sipil, mereka bersatu. Dan kita semua tahu ketika Anda mempelajari nubuatan, gereja plus negara sama dengan apa? Penganiayaan. Ini adalah saat Undang-Undang Hari Minggu Nasional akan dilembagakan, tanda binatang itu. Anda tahu, teman-teman, kita melihat contoh ini bahkan dalam Injil. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Yohanes Pembaptis, dia menegur Herodes untuk menentang apa yang telah dia lakukan. Ketika Anda pergi ke Matius pasal 14, mulai dari ayat 3 di sana, Anda tahu, dia memanggil Herodes dan dia berbicara menentang mereka dengan sangat jelas. Tahukah Anda apa yang dilakukan Herodes? Matius 14 ayat 3, lihat ini. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias. Saudaranya Herodes, istrinya Filipus. Mengapa? Karena Yohanes berkata kepadanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes telah melakukan percabulan dengan Herodias, yang menikah dengan saudaranya. Herodias adalah istri saudaranya, istri Filipus. Dan Yohanes Pembaptis berkata, engkau melakukan percabulan, itu salah, dan Herodias marah, Herodes marah, masukkan dia ke penjara. Tapi apa yang terjadi? Lihat ini, ayat 5. Herodes ingin membunuhnya, jadi Herodes ingin membunuhnya. Dia tidak, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya.
Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Walaupun Herodias tidak ada di situ, Herodias tidak menari di hadapan Herodes, adalah putri Herodias yang menari. Jadi akan seperti itu di akhir zaman. Binatang itu, sepertinya dia tidak ada. Patung binatang itu adalah yang menari di hadapan raja-raja bumi. Dan mereka melakukan percabulan dengan raja-raja bumi. Mereka adalah orang-orang yang akan bersama-sama dan bersatu dengan otoritas sipil untuk menganiaya umat Tuhan, tapi sebenarnya dalang di baliknya. Itu adalah binatang itu sendiri. Ini adalah Herodias, Babylon, ibu dari wanita-wanita pelacur. Patung binatang itu nyata digunakan oleh binatang itu di akhir zaman. Teman-teman, patung binatang itu adalah Protestan Amerika Serikat. Dan di masa-masa ini, teman-teman terkasih, Alkitab menyuruh kita untuk berjaga-jaga. Alkitab memberitahu kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus membuka mata. Tapi tahukah Anda, teman-teman, kita seharusnya tidak hanya khawatir tentang apa yang terjadi dengan Gereja Katolik Roma. Kita juga perlu fokus pada apa yang terjadi di Amerika Serikat. Karena mereka sangat memuaskan kehendak pelacur, ibu mereka, Babel. Kita perlu berjaga-jaga ke sana, bukan untuk berkeinginan untuk pergi dan tinggal di sana. Ada begitu banyak orang yang mereka pelajari keperawatan. Anda tahu, saya pergi ke perguruan tinggi, dan mereka belajar keperawatan, jadi mereka hanya mengajukan permohonan visa dan bekerja di Amerika Serikat. Teman-teman, kita seharusnya tidak menginginkan itu. Anda tahu, beberapa orang dengan pemikiran untuk mencoba pindah ke sana untuk mendapatkan karir, memiliki kehidupan yang lebih baik. Mengumpulkan lebih banyak uang, memiliki dolar yang memiliki kekuatan penghasilan lebih dari ringgit, yang lebih buruk bukan? Banyak dari kita yang menuntut hanya untuk mencari nafkah untuk diri kita sendiri. Dan yang kita pikirkan hanyalah hal yang sementara. Bukan memikirkan yang abadi di masa depan. Tapi tahukah Anda, teman-teman, saya ingin berbagi dengan Anda, sebuah kutipan dari A.T. Jones. Dia menulisnya tahun 1906 di Bulletin General Conference. Dan dalam kutipan ini dia sebenarnya merujuk kepada kutipan dari Ellen White, lihat ini. Bulletin General Conference tanggal 16 April tahun 1901, halaman 265, paragraf 12, lihatlah ini dengan cermat. Harinya akan datang ketika setiap orang Advent di Amerika Serikat akan memberikan semua yang dia miliki, dan hampir seluruh hidupnya. Jika dia bisa berada di luar Amerika Serikat. Biarkan saya mengatakan itu lagi. Saya sedang berbicara sesuatu sekarang yang menarik bagi setiap orang Advent. Harinya akan datang, dan tidak lama lagi. Ketika setiap orang Masehi Advent hari ke-7 akan sangat berharap bahwa dia keluar dari Amerika Serikat, dan banyak orang akan mengutuk diri mereka sendiri. Dan akan mencemaskan diri mereka sendiri di bawah kutukan, bahwa mereka tidak keluar dari Amerika Serikat ketika mereka memiliki kesempatan. Anda tahu bahwa tanda ini diberikan kepada kita, ketika negara kita akan menanggalkan setiap prinsip konstitusinya. Tahukah Anda apa arti dari kata menanggalkan? Ini berarti menolak. Ketika negara Amerika Serikat akan menolak setiap prinsip konstitusinya sebagai pemerintah Protestan dan Republik. Dan akan membuat ketentuan untuk kepalsuan dan delusi kepausan, maka kita dapat mengetahui bahwa waktu pekerjaan setan yang luar biasa sudah dekat. Dan bahwa akhir itu sudah dekat. Pernahkah Anda melihat sesuatu seperti itu? Apakah ada orang di sini yang pernah melihat sesuatu yang menyarankan penolakan oleh Amerika Serikat terhadap prinsip-prinsip konstitusinya sebagai pemerintah Protestan dan Republik? Maka Anda telah melihat beberapa indikasi dari tanda tersebut. Anda tahu, teman-teman, kita telah melihat tanda ini selama 20 tahun terakhir. Sejak tanggal 11 September tahun 2001, Amerika Serikat tidak seperti dulu lagi. Ini bukan lagi tanah kebebasan. Ini adalah tanah yang skeptis. Tanah, mereka yang melihat, mereka yang sangat prihatin, mereka menginginkan lebih banyak keamanan. Dan kebebasan diambil. Konstitusi diserang dengan cara yang paling halus. Apakah Anda sudah berjaga? Apakah Anda sudah mencermatinya? Teman-teman, hari ini akan segera datang. Tetapi saya ingin melanjutkan membaca dari Bulletin General Conference. Lihat ini. Tanggal 16 April tahun 1901, halaman 266, paragraf 4.
Tuhan menetapkan negara Amerika Serikat ini sebagai terang dunia, dengan prinsip-prinsip Tuhan, bagi seluruh umat manusia, dan bangsa-bangsa pada khususnya. Karena prinsip-prinsip ini telah dibuang, bangsa itu telah turun dari tempatnya yang tinggi, penghakiman Tuhan datang juga. Dan sementara bangsa ini telah menjadi tempat perlindungan bagi semua orang yang akan datang sampai sekarang. Tempat tanah kebebasan dan terang, dan berkat bagi umat manusia, efeknya akan langsung berlawanan di masa yang akan datang. Dan pesan Tuhan sekarang adalah untuk semua bangsa. Jangan masuk ke Amerika Serikat, dan mereka yang ada di dalamnya, keluarlah. Dan ini adalah panggilan Tuhan kepada siapa? Kepada gereja Masehi Advent hari ke-7, untuk keluar, melepaskan diri, menjual, pergi dari sini. Untuk hari akan datang ketika Anda tidak bisa menjual, dan tidak bisa pergi. Dan bahkan ketika bangsa ini telah menjadi terang dan berkat dunia. Dan berdiri di puncak seluruh dunia dalam berkat, dalam kebaikan bagi umat manusia, dalam terang dunia sebagai yang paling bebas. Ketika ia telah membuang semua prinsip ini, itu akan menjadi yang paling despotik. Tahukah Anda apa arti kata despotik, teman-teman? Artinya tirani. Itu berarti paling kejam. Amerika Serikat bukan lagi negeri bagi yang bebas dan pemberani. Akan datang suatu hari teman-temanku, ketika dulunya Amerika Serikat menjadi berkat bagi dunia, ini akan menjadi kekejaman dan kegelapan bagi dunia ini juga. Kita harus mengawasi Amerika Serikat. Bukan keinginan untuk pindah ke sana, tetapi keinginan untuk keluar, melihat ke sana. Melihat tanda-tanda yang akan datang ke dunia ini karena di sanalah naga akan mulai berbicara. Saya yakin tanda-tanda itu sudah semakin dekat. Bukan hanya karena pandemi ini, tetapi masih banyak peristiwa lain yang perlahan mengikis konstitusi Amerika Serikat. Hal-hal seperti gerakan gay. Gerakan yang kuat di seluruh dunia, tetapi terutama di Amerika Serikat. Teman-teman, sekarang bukan waktunya untuk mencari uang dan menimbunnya. Sekaranglah waktunya untuk menggunakan uang dan sarana Anda untuk kemajuan Injil. Sekarang adalah waktu untuk berjaga-jaga sampai berdoa. Sekarang saatnya bekerja karena malam akan datang. Sekarang saatnya untuk mengatur rumah kita dengan teratur. Sekarang saatnya untuk mengatur, membereskan hati kita, kita harus memiliki fokus di tempat yang tepat. Saya mengerti bahwa di Amerika Serikat, General Conference melaporkan bahwa Divisi Amerika Utara, itu memberikan uang paling banyak kepada seluruh gereja dunia. Tapi teman-teman, Tuhan tidak butuh uang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia tidak memanggil orang-orang sekarang hanya untuk memberikan harta mereka. Dia juga meminta Anda untuk memberikan hidup Anda, hati Anda, waktu Anda, dan energi Anda. Teman-teman, pusat dari seluruh kontroversi ini adalah hukum Tuhan. Dan pusat dari hukum Tuhan adalah hari Sabatnya. Dan sekaranglah waktunya, teman-teman, untuk menganggap Sabat dengan serius. Sekaranglah waktunya untuk meminta Tuhan menuliskan hukumnya di dalam hati Anda dan dalam pikiran Anda. Sekarang adalah waktunya untuk dilahirkan kembali. Teman-teman, patung binatang itu adalah orang-orang Protestan yang murtad di Amerika Serikat. Dan teman-teman, tunggu apa lagi? Apa yang kamu tunggu hari ini? Berapa banyak tanda yang Tuhan perlu berikan kepada kita, sebelum kita bangun dan mengebaskan debu dosa? Dan mengenakan perlengkapan senjata terang? Tidak cukup hanya memahami bahwa kita sedang hidup di akhir zaman, tahukah Anda itu? Kita harus mulai bertindak dan bekerja seperti kita sedang di akhir zaman. Kita perlu berjaga-jaga untuk berdoa, bukan hanya untuk memahami. Tetapi untuk memperhatikan tanda-tanda itu sehingga saat kita melihat, kita akan diyakinkan, bahwa kita perlu melakukan sesuatu yang tepat dengan hidup kita. Bahwa prioritas perlu mulai berubah. Ada yang berkata, pendeta, apakah Anda serius? Anda pikir saya harus berhenti sekolah? Meninggalkan gelar saya, dan mengejar sesuatu yang lain? Bagi sebagian orang, saya akan mengatakan ya. Karena mungkin Anda masuk pada gelar itu dengan pikiran hanya menghasilkan uang, hanya melakukan gelar bisnis. Mungkin Anda baru saja masuk ke gelar ini hanya untuk mulai memikirkan kesenangan duniawi dan tidak memikirkan firman Tuhan dan
misinya dan apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mungkin engkau perlu meninggalkannya. Beberapa dari Anda mungkin mengatakan, pendeta, apakah kamu serius? Saya harus meninggalkan pekerjaan saya? Ya, untuk beberapa orang, saya akan mengatakan ya. Karena mungkin saja, Anda tidak bisa setia dalam pekerjaan Anda. Karena pusat kehidupan Anda bukanlah hukum Allah. Dan pusat kehidupan Anda bukanlah Sabat. Bagi banyak orang, Anda pikir itu tidak masuk akal atau bahkan berpikir tentang Tuhan adalah pembenaran melalui perbuatan. Teman-teman, tidak. Iblis membencinya. Allah menempatkannya di tengah-tengahnya. Dan mereka mengetahui akibat-akibat besar dari ketaatan padanya dan ketidaktaatan padanya. Tepat di tengah semua ini, pekabaran malaikat pertama, kedua dan ketiga adalah 10 perintah Tuhan. Dan di tengahnya adalah Sabat teman-teman. Perintah Tuhan, kehendaknya, karakternya, semua itu harus menjadi yang pertama dalam semua keputusan yang kita buat hari ini. Mengerti? Mungkin Anda duduk di sana berkata, mudah bagi Anda untuk mengatakan, Ben, Anda seorang pendeta. Saya mengerti itu, tapi, teman-teman, dibutuhkan iman untuk melangkah keluar dan mempercayai Tuhan. Dibutuhkan iman. Dibutuhkan kepercayaan dalam firman-Nya. Memahami terang dan waktu di mana kita hidup dan platform di mana kita seharusnya berdiri hari ini. Dan yang perlu Anda lakukan hanyalah berdoa, Tuhan, dapatkah saya dengan sungguh-sungguh menaati perintah-perintah-Mu dalam semua yang saya katakan dan lakukan hari ini? Dan jika Anda dengan percaya diri dapat mengatakan bahwa hukum-Nya tertulis di dalam hati Anda dan kehidupan Anda saat ini, di mana Anda berdiri atau di mana Anda duduk. Dan bahwa Anda dapat dengan percaya diri meminta Tuhan untuk memberkati usaha Anda, maka dengan rahmat Tuhan, majulah. Namun jika belum bisa teman-teman, sekaranglah saatnya untuk melakukan perubahan itu. Ini bukan perubahan emosional. Ini adalah perubahan di mana Anda telah duduk di sini dan Anda telah melihat firman Tuhan. Anda telah mempertimbangkan peristiwa akhir zaman. Dan Anda berkata, Tuhan, saya perlu membuat perubahan itu hari ini. Teman-teman, kita harus melakukannya dengan bergegas. Untuk menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan sekarang. Apa yang akan terjadi teman-teman? Saya meminta Anda untuk membuat keputusan hari ini. Anda tahu, sulit untuk membuat panggilan secara online. Saya tidak bisa melihatmu. Saya hanya melihat kamera. Saya tidak tahu seperti apa reaksi Anda terhadap pekabaran ini. Saya tidak dapat melihat apakah Roh Kudus menyentuh hati Anda dan membuatnya lembut, dan Anda tahu bahwa sesuatu perlu menjadi perubahan yang diputuskan. Saya tidak dapat melihat apakah hati Anda sedang mencuri dan Anda menolak permohonan Roh Kudus. Dan bagi beberapa orang, Anda tidak bereaksi sama sekali. Teman-teman, saya meminta keputusan hari ini. Pentahbisan kembali, untuk mengikuti Tuhan di setiap langkah, untuk menjadi terutama, seperti Tuhan secara khusus tentang Anda untuk menuruti hukum-Nya. Dan seperti iblis secara khusus tentang Anda melanggar hukum-Nya, saya meminta Anda untuk menjadi khusus tentang hal itu. Bahwa kita akan menyusun kembali hidup kita kepada Tuhan hari ini, dan tidak hanya mengatakan, saya akan menguduskan kembali. Tetapi agar Anda bersedia untuk mengatakan, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan? Apa tugasku hari ini? Apa yang Engkau panggil saya hari ini untuk lakukan? Bukan hanya untuk mendapatkan uang. Tuhan tidak memanggil siapapun hanya untuk mendapatkan uang. Dia memiliki ternak di beribu-ribu bukit. Kita tidak membutuhkan uang Anda. Tuhan membutuhkan usaha Anda, pengaruh Anda. Dan saya percaya jika setiap hari ke-7 orang Advent keluar dari Amerika Serikat. Dan mereka mengindahkan panggilan ini karena hati mereka berapi-api untuk dunia, dan jika setiap orang Advent hari ke-7 di Malaysia juga. Kita akan menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu singkat. Teman-teman, apa yang akan terjadi? Apakah Anda bersedia untuk memberitahu Yesus hari ini? Tuhan, saya bersedia. Bantu saya untuk rela. Bantu saya untuk mengikuti-Mu di setiap langkah. Dari hal terkecil hingga terbesar, hingga cara saya menjalankan bisnis. Bagaimana saya melakukan studi saya tanpa menyontek? Bagaimana saya melakukan hubungan saya? Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tuhan,
Hari ini, saya menempatkan Yesus di pusat kehidupan saya. Saya menempatkan hukum-Nya di hati saya dan di pikiran saya. Dalam semua yang saya katakan dan lakukan. Karena pastinya, peristiwa hari terakhir berlangsung dengan cepat. Dan Amerika Serikat, dan semua yang terjadi di sana, meningkat sangat cepat hingga peristiwa akhir zaman. Hari ini, kita harus siap. Mari tundukkan kepala kita, teman-teman. Bapa di surga, Tuhan, saya ingin berdoa untuk saudara dan saudari saya dan hidup saya juga. Tuhan, fokus kami salah. Kami telah fokus pada urusan duniawi dan hal-hal duniawi. Hidup kita sendiri dan pakaian di punggung kita dan makanan dan air. Tuhan, kami prihatin dengan semua hal ini. Kami kehilangan fokus. Tuhan, tolong bantu kami menggunakan waktu kami. Kekuatan otak kami, hidup kami, pengaruh kami, untuk satu hal dan satu hal saja. Untuk pemberitaan Injil, Injil kekal, pekabaran 3 malaikat. Tuhan, tolong bantu kami semua untuk melihat hari ini bahwa kami perlu menggunakan waktu dan upaya kami serta pengaruh kami secara berbeda. Bukan untuk menghasilkan jutaan, bukan untuk mendapatkan nilai tertinggi di sekolah saja. Tetapi semua kekuatan otak ini, semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam tubuh kami sendiri. Dan sarana yang telah Engkau berikan kepada kami, waktu dan bakat kami, akan digunakan untuk kemuliaan-Mu. Jadi, Bapa, tolong berkati kami untuk itu dan bantu kami. Terutama mereka yang telah tertusuk hatinya sehingga mereka tahu bahwa mereka perlu membuat keputusan. Saya berdoa agar Roh Kudus-Mu akan berdiam di atas mereka bahkan sekarang. Bantulah mereka untuk melihat, Tuhan, bahwa mereka perlu melangkah dengan iman bahkan hari ini. Bimbing kami ke tujuan itu. Bapa, bantu kami melihat ke surga dan bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan? Tolong kami untuk tidak melihat ke pendeta atau gereja atau orang manapun. Tetapi Tuhan, agar kami belajar untuk berlutut hari ini dan berdoa kepada Bapa kami di surga yang ingin membimbing kami melalui perairan yang gelap dan keruh yang kami tinggali ini. Tolong, Tuhan, bersamalah dengan kami dan pimpin kami. Kami berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta, amin. Teman-teman, Tuhan memberkati kalian semua, dan saya berdoa, agar keputusan yang kita buat akan menjadi keputusan yang akan menentukan jalan kita di batu yang kuat, Yesus Kristus.